Malang. Jenengan tampi. Nggih, sami-sami. Sedekah saking pabrik rokok Indo Kretek Malang jenengan tampi. Nuwun gejawen nganggone. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Bapak Ijem. Mas Rafif. Ya, niki sedekah saking pabrik rokok Indo Kretek Malang jenengan tampi. Nggih, sami-sami. Ono mbok iya pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah mabadah. Jamaah yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan. Mudah-mudahan anugerah Allah yang diberikan kepada kita dapat kita nikmati min hadi isa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan suri tauladan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa selalu melaksanakan syariatnya dengan harapan di dunia mendapat barokahnya dan kelak berhak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Apa itu sedekah, bagaimana itu sedekah dan lain sebagainya. Hari ini akan kita ulas secara sederhana. Jamaah, yang pertama pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodakoh yang berarti pemberian atau derma. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian sedekah ini sangat luas sekali ketika kita mempunyai sesuatu hal yang berharga, sesuatu yang bisa kita manfaatkan, akan tapi kita berikan pada orang lain, ini sudah kategori masuk sedekah. Dasar atau dalil sedekah itu berdasarkan dari surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'ala turabun fasabahu wabilun fatrakahu solda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang yang seperti itu adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu.
Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka yang tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Dasar atau dalil sedekah ini jelas sekali mengisyaratkan bahwa ketika kita bersedekah, jangan sampai sedekah itu kita buat sebagai ajang riak atau pamer. Karena apa? Jelas di sana digambarkan bahwa orang yang bersedekah dengan maksud pamer, maksud riak, biar dianggap orang yang wah oleh orang lain, maka ini seperti batu yang di atasnya ada debu kemudian turun hujan lebat. Jadi ibaratnya sedekah Bapak Ibu itu seperti debu yang ada di atas batu. Ketika terjadi hujan lebat maka debunya akan hilang. Jadi ketika kita bersedekah, anggap saja kita melakukan sesuatu, anggap saja kita tidak pernah melakukan sesuatu, artinya sedekah yang kita sedekah yang kita berikan itu kita sudah tidak memikirkannya, apalagi menjelaskan atau mengomongkan pada orang lain itu tidak usah. Selain dari ayat Al-Quran, dasar atau dalil sedekah juga terdapat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Yunus bin Ubaid an Hasan an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqatahul la tutfi'u khadabar rabbi wa tafa'u min tahusu'in. Dari Yunus bin Ubaid dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai muslim ini semuanya berharap kita bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Artinya kita meninggal dengan kondisi yang baik. Nah, bagaimana itu kita bisa lakukan, kita bisa dapatkan? Salah satunya adalah kita sering melakukan sedekah seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun pada kondisi tertentu sedekah itu menjadi wajib. Misalnya ketika ada tetangga kita yang betul-betul membutuhkan, ketika tidak kita tolong maka dia akan mengalami, mohon maaf, akan meninggal dunia karena kelaparan. Ini menjadi wajib bagi kita untuk menyedekahkan sebagian harta kita demi untuk menyambung hidup tetangga kita yang kelaparan. Ini salah satu sedekah hukumnya menjadi wajib. Namun nanti akan diulas lebih mendalam bagaimana sedekah, hukum sedekah dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya ada rukun sedekah. Rukun sedekah ada 3 macam. Yang pertama, orang yang memberi sedekah atau orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Ini maksudnya adalah barang yang disedekahkan itu adalah milik pribadi atau milik dari orang yang menyedekahkan. Bukan barang yang kepunyaan orang lain kemudian disedekahkan. Bukan, tidak boleh itu. Itu menyalahi rukun. Kemudian selanjutnya, penerima bisa memanfaatkan secara penuh apa yang disedekahkan kepadanya. Selanjutnya rukun sedekah adalah barang atau sesuatu yang disedekahkan. Jadi sedekah ini maknanya luas sekali, bisa barang, bisa uang, bisa tenaga dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita sedekahkan. Kemudian ada ijab qabul. Misalnya, Mbah, ini saya sedekah 10 kg beras. Diterima ya Mbah? Kemudian mbahnya jawab, oh iya Pak, ini saya terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal hasanah Bapak. Nah ini sudah namanya ijab qabul. Jadi ada akad saling menerima, memberi dan menerima. Kemudian syarat sedekah, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya atau membelanjakannya atau menggunakannya. Jadi
Misalkan saya punya uang itu bukan uang orang lain, tapi itu milik saya sendiri dan saya berhak untuk menggunakan untuk apa saja terserah. Ini syarat sedekahnya ini harus terpenuhi. Yang kedua, barang dapat dijual. Tidak boleh kemudian menyedekahkan kepada tangga kita, sahabatnya, keluarganya barang yang tidak ada nilai jualnya. Jadi misalnya memberi barang yang tidak ada nilai jual, potongan keramik kecil yang tidak ada harganya disedekahkan, tidak boleh, tidak ada nilai jual. Kemudian adanya ijab kabul antara yang memberi dan menerima. Selanjutnya adalah macam-macam sedekah. Sedekah itu bermacam-macam, ada yang wajib, contohnya adalah zakat, fidyah, mahar, dan kafarot. Ini sedekah yang hukumnya wajib. Yang sedekah haram yaitu menyedekahkan barang-barang yang haram atau najis. Misalnya saya menyedekahkan anjing, kan tidak boleh. Saya menyedekahkan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan, tidak boleh. Untuk hukum yang selanjutnya adalah sedekah sunnah. Ya. Contohnya apa? Wakaf, amal jariah, memberi makan fakir miskin, dan lain sebagainya. Ini menjadi sunnah. Yang mubah, ya, sifat yang hukum selanjutnya yang mubah adalah sedekah boleh dilakukan dan boleh saja tidak dilakukan, seperti memberikan hadiah pada orang lain, kemudian hibah. Bentuk sedekah selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bentuk sedekah ini ada bermacam-macam. Yang pertama sedekah harta, ya, bisa memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna lainnya. Ini sedekah harta. Kemudian yang selanjutnya ada sedekah perbuatan atau sikap, tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan, misalnya di jalan yang belum diaspal ada batu, kemudian disingkirkan, itu sudah termasuk sedekah dengan perbuatan. Yang selanjutnya adalah sedekah dengan lisan, ya. Contohnya apa? Ya berbicara dengan sopan, mengucap salam, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, bismillah, alhamdulillah, itu sudah termasuk sedekah lisan. Kemudian sedekah pikiran, ya. Jadi memberikan masukan pada orang lain untuk mengarahkan kepada hal-hal yang baik atau memberikan ilmu yang baik pada orang lain, itu termasuk sedekah. Selanjutnya adalah sedekah tenaga. Jadi ketika ada pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan musola, jalan, dan lain sebagainya, ketika kita mau menyedekahkan uang atau barang tidak punya, kita boleh menyedekahkan tenaga kita untuk kesuksesan pembangunan tersebut. Jadi sedekah ini sangat luas sekali, pemaknaannya sangat luas sekali, dan barang yang bisa disedekahkan juga luar biasa banyaknya. Yang selanjutnya adalah tata cara sedekah. Ya, tata cara sedekah ini siapa saja yang harus diberi sedekah? Bermacam-macam, tapi yang utama, ya, berdasar urutan prioritas siapa yang kita beri sedekah. Yang pertama ada keluarga terdekat. Keluarga terdekat, bapak, ibu, ya, anak, ini sedekah untuk orang yang terdekat. Yang selanjutnya adalah saudara terdekat, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan lain sebagainya. Kemudian anak, yatim, piatu. Urutannya selanjutnya adalah tetangga yang dekat, kemudian tetangga yang jauh. Yang selanjutnya sahabat atau teman. Siapa sih orang yang diperintahkan bersedekah? Orang yang diperintahkan bersedekah adalah orang yang memiliki harta berlebih, ya. Kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika sudah bersedekah tidak menyebut-nyebutkan atau tidak menginformasikan pada orang lain tentang sedekah yang dilakukan. Kemudian sedekahnya juga dengan menggunakan
bahasa atau kalimat yang baik pada orang yang menerima. Jadi itu materi kita hari ini tentang sedekah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan, pandemi ini segera hilang dari muka bumi Indonesia. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.